Jadi untuk bahasan kemarin, oh iya kemarin ada yang ngumpulkan pakai buku itu ya 3 orang kalau pakai sampai udah beli aja ada lain itu. Kalau pakai nanti tugas ini aja pakai kertas aja. Saya kalau pakai anu tadi lain misalnya ada. Semua itu tidak ada. Oke, untuk hari ini yang kita bahas adalah persamaan linear. Persamaan linear ini apa namanya? Persamaan nanti kita akan di akhir mungkin terutama ketika bicarakan tentang fungsi persamaan linear ini yang akan kita pakai sebagai karena seperti yang saya sampaikan di awal untuk matematika di agribisnis ini lebih ke matematika ekonomi. Dan nanti ada apa namanya fungsi pemasaran, fungsi permintaan kayak gitu-gitu. Nah ini nanti pertama kita harus bahas terlebih dahulu tentang persamaan linear itu. Pertama, untuk persamaan itu sendiri di sini persamaan itu bentuk variabel yang dihubungkan dengan tanda apa? Tanda sama dengan begitu. Jadi ada hubungan variabel, variabel paling enggak ada variabel y, ada variabel x, di mana nanti variabel y-nya ini nilainya akan berubah eh, tergantung nanti dari variabel x-nya, di mana y itu nilainya, nilai yang ingin diinginkan, kemudian x itu adalah variabelnya, misalkan menentukan harga tergantung dari apanya, bahannya harganya sekian sekian, terus biaya pemasarnya sekian sekian dan seterusnya. Nanti kita akan mendapatkan nilai y-nya untuk sebagai outputnya. Nah, di sini persamaan itu ada tiga. Yang pertama persamaan definisi atau identitas di sini. Jadi di sini definisi atau identitas itu adalah kesamaan antara ruas kiri dan ruas kanan. Contohnya e kuadrat min y kuadrat sama dengan x plus y kalikan x min y. Ini nanti akan berbeda, ya nanti kalau berbicara persamaan kuadrat akan beda lagi. Kemudian ada lagi log x y sama dengan log x tambah log y, ini persamaan logaritma yang kita bahas kemarin. Kemudian laba itu apa? Laba itu laba itu apa? Keuntungan. Keuntungan itu revenue dikurangi biaya. Revenue itu berarti apa namanya? Harganya begitu, dikurangi biaya, biaya total biaya bahan, biaya karyawan, biaya dan lain-lainnya. Tentu sisa dari itu hasil misalkan anggaplah revenue itu harga jualnya. Harga jual dikurangi biaya yaitu keuntungannya segitu. Kemudian modal ya harta dikurangi utang. Nah, ini kanan kirinya sama. Ini yang dimaksud dengan persamaan identitas. Kemudian persamaan yang kedua itu adalah persamaan dari suatu fungsi. Misalkan di sini y sama dengan 3x tambah 50. Ya di sini ada variabel x atau di sini disebut dengan variabel peubah. Artinya x-nya di sini berapa ya? Bisa berapa saja tergantung nanti istilahnya ada domain yang membatasi nilai x yang memenuhi pada persamaan itu. Jadi di sini y ini adalah bergantung pada nilai x-nya itu berapa. Kemudian C sama dengan 5000 plus 4Q plus Q kuadrat. Di sini fungsi outputnya apa? Variabel outputnya adalah C. Kemudian inputnya ini berupa variabel Q. Kayak gitu. Jadi ini adalah suatu fungsi. Nah, di sini dari persamaan ini bentuk hubungan antara variabel linear atau non linear. Nah, ini kita akan bahas nanti persamaan linear. Linear itu seperti apa? Kalau tidak linear berarti ya non linear begitu. Terus kecenderungannya continue atau discontinue. Continue itu kalau digambarkan grafiknya dia akan berjalan terus begitu. Tidak ada apa? Tidak ada x yang apa x tertentu yang tidak memenuhi.
Ada kadang-kadang yang discontinue itu misalkan grafiknya hanya misalkan untuk di sini, kemudian di sini, pada interval yang lain itu tidak ada nilainya begitu. Kemudian bentuk grafiknya. Jadi kalau misalkan linear seperti apa, kalau misalkan bersamaan di sini ada kuadratnya seperti apa dan seterusnya. Kemudian ada batas-batas variabelnya. Di sini X-nya dari berapa sampai berapa. Nah, itu akan menentukan grafiknya, akan menentukan hasilnya begitu. Jadi jenis persamaan yang kedua ini adalah suatu fungsi. Nah, ini salah satu contohnya nanti kita akan bahas tentang ya tadi saya bilang fungsi penawaran, fungsi permintaan dan seterusnya. Kemudian yang ketiga itu adalah persamaan yang menyatakan kondisi keseimbangan atau persamaan yang harus diselesaikan yaitu untuk menghitung nilai variabel yang memenuhi persamaan keseimbangan tersebut. Misalkan equilibrium. Jadi nanti kan ada misalkan fungsi permintaan, banyaknya permintaan sekian. Kemudian ada fungsi penawaran. Fungsi penawaran itu berarti dari pihak penjual. Kalau permintaan kan berarti dari pembeli. Nah, idealnya di tengah-tengahnya itu yang disebut dengan persamaan keseimbangan ini. Jadi nanti kalau kondisinya ada pada titik equilibrium di sini, oke, berarti seimbang antara permintaan dan penawaran begitu. Kalau ternyata lebih banyak permintaan, barangnya tidak terlalu banyak, biasanya harganya akan tinggi. Kalau ternyata barangnya banyak, permintaannya tidak banyak, biasanya harganya relatif lebih murah dari kondisi normalnya. Nah, contohnya ini permintaan dan penawaran. Jadi nanti kita akan bahas tentu pada pembahasan khusus tentang fungsi permintaan, fungsi penawaran, dan seterusnya. Nah, ini yang akan kita bahas pertama adalah persamaan linier. Tadi ada linier, ada non linier. Linier itu secara sederhana garis lurus. Kalau digambarkan berupa garis lurus. Lurus itu ya tidak harus ke atas, tidak harus samping. Misalkan ya yang penting ketika digambarkan misalkan fungsinya akan seperti ini terus. Dan dia akan terus naik ke atas begitu. Ciri-cirinya variabelnya itu pangkatnya satu. Contoh yang pertama di sini adalah variabel X dan variabel Y. Nah, kita setelah bahas kemarin bentuk pangkat, kalau bentuk pangkat tidak ditulis berarti kan di sebenarnya sini adalah pangkat satu sebenarnya. Jadi, kalau ada persamaan, baik itu satu variabel, dua variabel, atau bahkan yang contoh yang di bawah ini, ada n buah variabel, variabelnya banyak, tetapi semuanya pangkatnya satu, maka itu dinamakan persamaan linier. Nah, tentu kalau misalkan satu variabel, ya bisa saja kita menggambarkannya. Dua variabel, di sini ada diagram kartesius, ada sumbu X, ada sumbu Y, kita bisa menggambarkannya. Tiga variabel, tiga dimensi, kita mungkin masih bisa menentukan titik di mana sama di mananya. Tapi kalau sudah empat variabel, lima variabel, nggak usah digambarkan. Nanti tinggal diselesaikan. Artinya penyelesaiannya itu sebenarnya sama saja sebenarnya. Cuman ketika divisualisasikan untuk yang satu variabel, ya gampang. Hanya misalkan hanya berupa garis lurus pada satu sumbu X atau sumbu Y. Kalau dua variabel, enak digambarkan di sini. Tiga variabel itu sudah mulai kesulitan. Oke, jadi sekali lagi, persamaan linear itu adalah persamaan yang variabelnya pangkat satu. Lebih dari satu atau kurang dari satu, bahkan pangkatnya negatif misalkan, maka itu bukan persamaan linier. Dan ketika digambarkan, bentuknya berupa garis lurus. Itu persamaan linier. Nah, dari sini kira-kira yang mana yang merupakan persamaan linier? Kalau yang pertama, ini persamaan linier atau bukan? Yang pertama ini. Ada berapa variabel di sini? Pada yang pertama yang ini. Ada berapa variabel? Hah?
Variabel apa? Ada satu variabel. Variabelnya apa? X. Di sini hanya ada X. X-nya pangkat berapa? Pangkat 1. Berarti ini persamaan linear atau bukan? Kenapa? Karena hanya 1. Harusnya 2. Mun hitung tidak termasuk. Oke, yang kedua. Ini ada berapa variabel? Ada X dan Y. Pangkat X-nya, pangkat Y-nya, berarti ini persamaan linear atau bukan? Persamaan linear atau bukan? Persamaan linear, oke. Yang ketiga, di sini ada berapa variabel? Ada Y, ada X dan Z. Pangkatnya berapa? 1 semuanya. Apakah ini persamaan linear? Persamaan linear atau bukan? Hah? Si kulit tanya boleh lah, anu lah diam. Masih atau bukan? Ini persamaan linear atau bukan? Hah? Yang Ini adalah persamaan linear karena pangkatnya 1. Pangkat variabelnya. Kalau yang ini, yang nomor 4. Variabelnya di sini ada X1, ada X2, ada X3, ada X4. Kesemuanya pangkat 1. Apakah ini persamaan linear? Ya. Yang ini X1, X2 sampai seterusnya sampai Xn. Apakah ini persamaan linear? Ya. Kalau ini X-nya 1, pangkat 1 apakah ini persamaan linear? Linear, linear ya. Linear atau bukan? Kenapa bukan? Kan pangkatnya 1. Kan kalau ini 2, ini 3, ini sampai tak hingga. Kalau 1 kenapa? Ya tetap, ini juga adalah persamaan linear. Mau 1, mau 2, mau sampai berapapun. Yang penting variabelnya itu pangkat 1, maka itu adalah persamaan linear. Kalau yang keenam, karena pangkat Y-nya, maka ini bukan. Y sama dengan sin X. Hah? Yang 8. Yang 8. Yang 9. Kenapa? Apakah 1/2 ya? Oke, ini bukan. Jadi, kalau yang nomor 8, ini X, Y, Z, ini ada perkalian variabel. Berarti ini bukan persamaan linear. Ada dua variabel yang dikalikan. Maka itu bukan variabel. Kemudian yang ketujuh, ini adalah fungsi trigonometri. Ada sin, ada apa? Sin, cos, ya, cos. Sin, cos, dan tan. Nah, itu adalah trigonometri. Nah, kalau digambarkan sin itu misalkan di sini kan sudut istimewanya adalah 30, 45, 60, nggak boleh. 60 berapa boleh? 75, 90. Gini ya. Nah, puncaknya di sini sebenarnya. Tidak ada 75 sebenarnya. 7, 30, 45, 60 sama 90. Kalau sudut istimewanya. Jadi kalau sin 30 itu setengah. Sin 0, 0, sin 45 setengah akar 2, sin 60 setengah akar 3, sin 90 1. Jadi kalau digambarkan dia berupa kurva seperti ini. Ya, kalau digambarkan kecil dia akan bentuk seperti ini, gelombang. Berbentuk gelombang. Kalau nah, karena
Karena gambarnya bukan berupa garis lurus, berarti ini bukan persamaan ring. Begitu. Jadi sekali lagi persamaan linear itu pertama variabelnya pangkat 1, kemudian tidak ada perkalian variabel, kemudian ketika digambarkan dia berupa garis lurus. Oke. Kemudian ada sistem persamaan linear. Sistem persamaan linear itu kalau ada persamaan linear hanya ada satu. Seperti halnya misalkan kalian mungkin pernah belajar dulu ada sistem penyernaan. Tadi kan dari mulut, apa dan seterusnya sampai perut dan seterusnya. Berarti ada beberapa organ yang terlibat. Sama halnya di sini sistem persamaan linear itu ada beberapa persamaan linear yang ada begitu. Nah, di sini nanti kita akan mencari berapa nilai variabel yang memenuhi pada sistem persamaan linear itu. Secara sederhana ini kalau misalkan kalau bentuk persamaan linear, bentuk persamaan linear, bentuk persamaan linear yang satu variabel adalah AX plus B sama dengan C. Kalau dua variabel AX plus BY sama dengan C. Ada X, ada Y. Contohnya misalkan, jadi contoh yang pertama adalah 3x plus 4 sama dengan 13. Ini persamaan linear yang hanya ada satu variabel dan hanya ada satu. Yang kedua, 6y min 3 sama dengan 27. Ini juga persamaan linear. Yang ketiga, ada persamaan linear dua variabel 3x plus 2y sama dengan 7. X min 3y sama dengan 5. Nah, untuk menyelesaikan di sini mencari nilai X yang memenuhi. Jadi pernyataan ini 3x plus 4 sama dengan 13 ini belum tahu apakah ini pernyataan yang benar atau salah. Benar itu tergantung dari nilai X-nya. Nah, kira-kira kalau 3x plus 4 sama dengan 13, berapa kira-kira X yang memenuhi? Berapa kira-kira nilai X-nya? Berapa? Berapa? 9. Kalau X-nya kita ganti dengan 9, berarti di sini 3 kali 9 tambah 4. 3 kali 9? 3 kali 9 berapa? 27 tambah 4. Hasilnya 31. Para bener, nah 13, nah 30 yang terbalik. Hah? 3. Berarti X-nya, kalau X-nya 3, 3 kali 3 plus 4. 3 kali 3 itu 9 tambah 4. Iya. Ini para bener lagi yang terbalik. Kalau tong 13. Oke, jadi kalau X-nya kita berikan 3, maka pernyataan ini menjadi pernyataan yang benar. Bahwa 3 kali 3 tambah 4 itu sama dengan 13. Kalau X-nya kita berikan selain 3, makanya tetap jadi. Cuman pernyataannya menjadi salah begitu. Cuma nanti di sini cara menyelesaikannya untuk mendapatkan 3, sebenarnya tadi 3x plus 4 sama dengan 13. Jadi 3x di sini tetap, 13-nya 4-nya pindah. Karena di sini positif, ini pindah jadi negatif. 3x sama dengan 13 dikurangi 4, 9. X-nya sama dengan 9 bagi 3. X-nya sama dengan
Kalau yang kedua, 6Y min 3 sama dengan 27. Berapa kira-kira Y-nya? Berapa Y-nya? 5. 6 kali 5 min 3. 6 kali 5, 30. Kurangi 3, 27. Oke. Dengan cara yang sama dengan ini, 6Y min 3 sama dengan 27. Di sini 6Y sama dengan 27. Ini min 3 jadi plus 3. 6Y sama dengan 27 tambah 3. Y-nya sama dengan 30 bagi 6. Y-nya sama dengan Nah, kalau satu variabel dengan satu persamaan, kita bisa menentukan nilainya seperti ini. Artinya nilai X atau nilai Y yang memenuhi pada persamaan itu kita bisa langsung menentukan. Nah, kalau ada dua variabel, kalau hanya dengan satu persamaan, kita tidak bisa akan menentukan berapa nilai X dan Y yang memenuhi. Misalkan yang ini 3X plus 2Y sama dengan 7. Nah, ini berapa kira-kira X dan Y-nya? Berapa kira-kira X dan Y-nya? Nanti kan di sini X-nya berapa, Y-nya berapa agar persamaan ini menjadi benar begitu. Apa yang dua? Y-nya 2, X-nya 1. Oke, 3 kali 1 tambah 2 kali 2. 3 kali 1 3 tambah 2 kali 2 4. Berarti ini sama dengan 7. Oke, benar. Oke. Jadi ini, apakah ada nilai yang lain yang memenuhi? Hah? Ada nggak nilai yang lain yang memenuhi? Tidak ada. Kalau X-nya misalkan saya beri 2. 2 berarti di sini 6. Atau 3 lah. 3 misalkan. Y-nya min 1. 3 kali 3 tambah 2 kali min 1. 3 kali 3, 9. 2 kali min 1, min 2. 9 kurangi 2, 2. Bisa juga. Tentu kayaknya akan banyak lagi nilai-nilai yang bisa memenuhi X dan Y-nya. Bisa ya karena bisa negatif dan positif kan terserah. Tetapi nanti dengan adanya dua persamaan ini, kalau di sini kira-kira yang ketiga, X min 3Y sama dengan min 5. Berapa kira-kira X dan Y yang memenuhi? X-nya 1, Y-nya 2. X-nya X-nya berapa? Oke, X-nya 1, 1 min 3, Y-nya 2. Berarti 1 dikurangi 3 kali 2, 6. Oke, min 5. Jadi, dengan cara seperti ini, walaupun sebenarnya masih banyak harusnya, tetapi dengan di sini, ini X-nya 1 dan 2. X-nya 1 dan Y-nya 2. Ini memenuhi persamaan yang pertama, memenuhi juga persamaan yang kedua. Maka ya ini penyelesaiannya begitu. Cuman kita kan ini pakai apa namanya? Tebak-tebakan lah begitu. Nah, ini kita sebenarnya bisa menggunakan untuk menyelesaikan itu dengan cara yang pertama menggunakan uh, eliminasi. Eliminasi itu apa? Hah? Eliminasi itu menghilangkan. Menghilangkan apa? Menghilangkan variabelnya. Jadi kalau mau menghilangkan variabel X berarti di sini harus kita samakan. Kalau ini 3, di sini 1, maka ini juga harus
3 baru bisa dihilangkan. Jadi gimana caranya? Karena ini sudah 3, ini kali 1, ini kali 3. Karena ini kali 1, ini tetap 3x min 2y sama dengan 7. Kalau ini kali 3, 3x min 3 kali 3, 9y sama dengan min 5 kali 3, min 15. Karena tandanya sama, sama-sama positif atau sama-sama negatif, ini kita kurangi. 3 dikurangi 3, habis. Makanya ini yang dimaksud dengan eliminasi. Menyamakan koefisiennya. Kemudian 2 dikurangi min 9. Berarti di sini jadi plus 9 kan ya? 2 ditambah 9, 11y. Ini juga min 7 tambah 15. 7 tambah 15 berapa? 22. Petok dikurangi min 15. Berarti jadi plus di sini kan ya? Berarti Y-nya sama dengan 22 per 11. Y-nya sama dengan, wow. Ini kalau mengeliminasi X-nya. Kalau mengeliminasi Y-nya, saya tulis lagi di sini 3X plus 2Y sama dengan 7. X min 3Y sama dengan min 5. Kita samakan Y-nya. Di sini 3. Ini Y yang atas 2, yang ini 3. Samakan ke berapa berarti? Hah? Iya di luar. Mau di dalam mah repot sih kalau lagi. Hah? Tadi kan 6. Berarti yang atas kalikan 3. Yang bawah kali 2. Yang ini kan mau disamakan. Yang ini kali 3, ini kali 2. Ini kali 3 semua. Berarti ini 3 kali 3, 9x. Ditambah 2 kali 3, 6y. Sama dengan 7 kali 3, 20. Tuh. X kali 2x berarti ini 2 ya 2x. 2 kali 3 min 6y. Sama dengan yang ini min 10. Oke. Nah, karena tandanya tidak sama, nah ini plus ini min berarti kita jumlahkan. 9 tambah 2, 11x. Ini 6 dikurangi 6, habis. 21 dikurangi 10, berarti X-nya sama dengan 11 bagi 11. X-nya berarti sama dengan ya, hitung apa 0? Ya bisa 0. Karena 11 pergi ke 11 itu ada karena. Tapi kan kita hitung tuh Bang. Satu apa 0? Benar aku. Hah? Itu. Oke, ini kalau pakai cara eliminasi. Jadi kalau tadi mungkin kita bisa menebak X-nya 1, nya 2, oke benar. Nah, X1 dan Y2 ini kalau tadi kita coba memenuhi untuk persamaan yang pertama, memenuhi juga untuk persamaan yang kedua, benar. Oke. Ada cara yang kedua menggunakan substitusi. Iya, Pak. Apa substitusi itu? Substitusi. Apa substitusi? Hah? Masa substitusi lupa? Substitusi itu memasukkan nilainya. Jadi contohnya misalkan di sini kita misalkan mau mensubstitusi nilai X dari persamaan yang kedua. Di sini kita punya kalau kita pindah ruas X-nya sama dengan
min 3Y. Berarti kita pindah jadi 3Y. Yang ini min 5. Nah, X sama dengan 3Y min 5, kita substitusikan ke persamaan yang pertama. Jadi kita ganti X-nya dengan 3Y min 5. Nah, di sini kita tulis persamaan yang pertama 3X plus 2Y sama dengan 7. Nah, X-nya ini kita ganti dengan ini. 3. Ini 3Y min 5. Plus 2Y sama dengan 7. 3 kali 3, 9Y. 3 kali min 5, min 15. Plus 2Y sama dengan 7. 9Y ditambah 2Y, 11Y. Ini 7, min 15 pindah jadi plus 15. 11Y sama dengan 7 tambah 15. Y-nya sama dengan 22 per. Y-nya sama dengan. Nah, Y sama dengan 2, kita substitusikan juga ke sini. Jadi X-nya sama dengan 3 kali 2, min 5. 3 kali 2, min 5. Sama dengan, Y pakun X sama dengan 1, Y-nya sama dengan 2. Karena Y persamaannya kan sama. Ini cuman caranya. Pertama menggunakan eliminasi, kedua menggunakan substitusi. Yang ketiga, gabungan. Gabungan ini yang paling sering sebenarnya. Jadi menggunakan eliminasi terlebih dahulu, kemudian dimasukkan nilainya. Jadi kalau tadi kita punya cara yang pertama itu, misalkan mengeliminasi, misalkan ini ketemu Y-nya sama dengan 2 dengan cara eliminasi. Kita masukkan ke salah satu persamaannya. Misalkan ke persamaan pertama atau ke persamaan yang kedua. Misalkan ke persamaan yang pertama. 3X plus 2 kalikan Y-nya berapa? 2 sama dengan 7. 2 kali 2? 4. Sama dengan 7. 3X sama dengan 7 dikurangi di sini 4. 7 dikurangi 4 berapa? Berarti X-nya sama dengan 3 bagi 3. X-nya sama dengan 1. Jadi ini ketimbang menggunakan dua-duanya eliminasi atau dua-duanya substitusi, memang yang paling cepat itu adalah menggunakan gabungan dari keduanya. Begitu. Ada pertanyaan?